Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, segala pada pagi hari ini kita boleh bersama beribadah dalam ibadah raya hari Minggu bulan Mei. Kita patut bersyukur biarlah kesempatan dan anugerahnya yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita teduhkan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pujikan Indonesia bagi kemuliaan. Sungguh kami mengucap syukur Bapak jika pada malam hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah. Biarlah sertai kami, Kau rapi setiap hati kami yang akan melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berhaleluya. Amin. Mari kita angkat satu ujian waktu Tuhan. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Firmanus Wanijaya untuk memberikan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, haleluya, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Firman, luar biasa, pagi yang indah, pagi yang cerah. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan adalah Ingat Penolong, Pasti Ditolong. Haleluya. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Ingat Penolong, Pasti Ditolong. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena berkat dan anugerah-Mu, pertolongan-Mu ada bersama dengan kami. Kami rindu dengar sabda firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami supaya kami dengar akan firman Allah yang hidup, sehingga menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Ketika firman-Mu dibagikan, disampaikan, Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami. Di dalam satu nama yang indah penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Raja, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita akan bersama membuka firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur pada pasal 42, di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pada pasal 42, di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya. Kalau sudah ketemu dengan Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, saya akan membaca bagi ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Alkitab firman Allah berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Haleluya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kalau kita belajar tentang ingat penolong, pasti ditolong. Kita akan belajar 3 kebenaran penting hari ini. Bagaimana ketika orang percaya ingat penolong, pasti ditolong. Kebenaran yang pertama, ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kebenaran yang pertama di dalam ayat yang ke-6, firman Allah berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ada banyak orang, saudaraku, melalui kebenaran yang pertama, bagaimana orang tertekan, saudaraku, bagaimana jiwanya tertekan, bagaimana mereka menjadi gelisah di dalam dirinya. Saudara, sebuah kebenaran yang pertama yang saya rindu bagikan buat Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersahabat dengan yang namanya pengharapan. Bersahabat dengan pengharapan. Haleluya. Siapa yang tidak pernah tertekan jiwanya? Siapa yang tidak pernah, saudaraku, gelisah hatinya? Semua orang tentunya merasakan tertekan jiwanya, gelisah hatinya. Tetapi jangan lupa, Alkitab firman Allah mau memberikan kekuatan bagi kita supaya kita bersahabat dengan pengharapan. Alkitab firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, setelah didahului Mazmur ini, Mazmur 42
Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, sekarang zamannya saudaraku, zamannya orang setiap hari dipenuhi dengan kekhawatiran. Orang setiap hari dipenuhi dengan ketakutan. Orang setiap hari dipenuhi dengan kekhawatiran. Orang setiap hari dipenuhi dengan perasaan yang dinamakan kekecewaan. Tertekan jiwanya, gelisah hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kepada siapa kita mau berlari? Kepada siapa kita mau minta tolong? Seperti judul firman Tuhan hari ini, ingat penolong pasti ditolong. Amin. Ada banyak orang tertekan jiwanya, gelisah hatinya. Oh, perekonomian begitu sangat luar biasa kacau di negeri kita Indonesia tercinta, saudaraku. Ada banyak orang yang kekurangan makanan, ada banyak orang yang kekurangan uang. Di mana uang, di mana makanan kita bisa mendapatkan. Dan tidak sedikit orang yang berbagi kasih. Mereka membagikan berkat demi berkat. Ketika mereka diberkati, berkatnya disalurkan lagi. Selalu ada pengharapan di dalam dia, saudaraku. Selalu ada pertolongan di dalam dia, saudaraku. Oleh karena itu kita bersahabat dengan yang namanya pengharapan. Bersahabat dengan pengharapan. Ingat penolong pasti ditolong. Kebenaran yang pertama, bersahabat dengan yang namanya pengharapan. Ketika jiwa kita tertekan, ketika hati kita gelisah, mari kita berharap kepada Tuhan. Dia penolong kita. Seperti tadi dikatakan di sebuah pujian, bahwa waktu Tuhan luar biasa berbeda dengan waktu kita. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Tidak ada yang dinamakan di dalam Tuhan dia akan meninggalkan anak-anaknya sendirian meminta-minta roti. Tidak. Tetapi Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi hidupnya. Haleluya. Kebenaran yang kedua, bagaimana kita bersama belajar hari ini. Ingat penolong, saudaraku, pasti ditolong, saudaraku. Bukan saja bersahabat dengan yang namanya pengharapan, tetapi kebenaran yang kedua yang saya rindu bagikan. Ketika jiwa kita tertekan, ketika hati kita gelisah, saudaraku, ada kebenaran yang kedua, bersahabat dengan yang namanya pengucapan syukur. Haleluya. Bersahabat dengan yang namanya pengucapan syukur. Alkitab firman Allah berkata, saudaraku, bukan saja berharap kepada Allah ketika jiwa kita tertekan, hati kita gelisah, tetapi dilanjutkan di sana, saudaraku, sebab ayat yang ke-6 bagian C, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bersahabat dengan pengucapan syukur. Ada banyak orang tertekan jiwanya, gelisah hatinya, pengucapan syukurnya tertutup oleh karena tertekan jiwanya. Pengucapan syukurnya tertutup oleh karena gelisah hatinya. Dipenuhi dengan kegelisahan sepanjang hari, dipenuhi dengan kekhawatiran sepanjang hari, dipenuhi dengan ketakutan sepanjang hari, sehingga sahabatnya yaitu pengucapan syukur tertutup semuanya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, strong di dalam bahasa Inggris bagus sekali. Strong itu kuat, tetapi strong mungkin di dalam bahasa saya berbeda. Karena banyak tekanan, karena banyak kekecewaan, karena banyak kekhawatiran, karena banyak penderitaan, sehingga strong itu bukan strong yang kuat, tetapi strong itu menjadi stres yang tidak tertolong. Banyak orang stres tak tertolong, tidak tahu kemana dia harus bersyukur. Tetapi bagi orang yang percaya, sebuah tempat sudah Tuhan tempatkan bagi kita. Ketika kita ingat penolong, pasti ditolong. Amin. Karena itu pengucapan syukur menjadi sahabat orang percaya. Ketika kita bersahabat, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Ketika kita bersahabat dengan pengucapan syukur, selalu ada jalan. Pak Firman 4 kali
dalam 1 bulan ini diberkati Tuhan. Kalau ditanya pendeta kena dampak COVID-19 tidak, sesungguhnya tidak. Karena pendeta harus tetap kuat, strong di dalam Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan. Pendeta tidak kena dampak. Tuhan bisa memakai saluran dan banyak saluran berkat. Tetapi namanya manusia, banyak pendeta-pendeta di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, berkekurangan. Tetapi luar biasa janji Tuhan indah. Ada banyak orang yang rindu menyalurkan berkatnya karena diberkati. Termasuk Pak Firman dan keluarga diberkati 4 kali ini. Dengan NN katanya dari Surabaya. Memberikan sembako, memberikan uang. Sejumlah uang yang dimasukkan di dalam rekening bank. Saudara, apa datangnya? Bagaimana datangnya? Dari mana tahunya? Tetapi kita tahu semua datang dari Tuhan. Diberkatilah Pak Firman dengan bersahabat, dengan pengucapan syukur. Haleluya, luar biasa. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang memberikan pertolongan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Karena itu Mazmur Daud mengingatkan saudara. Mazmur Daud mengingatkan setiap orang percaya. Kenapa dia bilang? Engkau adalah gunung batu. Kenapa dia bilang engkau gunung batuku? Kenapa? Karena di dalam hidupnya Raja Daud penuh dengan pengucapan syukur. Aku mau bersyukur. Sehingga Insinyur Niko seringkali memberikan beberapa lagu, sebuah lagu yang penuh dengan pengucapan syukur. Pak Firman juga mau hidup dengan penuh pengucapan syukur. Karena pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu ada dan ajaib Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, Dia penolong yang pasti memberikan pertolongan. Ketika kita ingat penolong, kita pasti ditolongnya. Kebenaran yang ketiga, kebenaran yang terakhir hari ini berbagi firman. Bagaimana ingat penolong, pasti ditolong. Bukan saja kebenaran yang pertama bersahabat dengan yang namanya pengharapan. Bukan saja bersahabat dengan yang namanya pengucapan syukur, tetapi kebenaran yang ketiga bersahabat dengan Dia penolong yang ajaib. Sekali lagi kebenaran yang ketiga bersahabat dengan Dia penolong yang ajaib. Alkitab firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-7, haleluya. Sebelumnya di dalam ayat yang ke-6 bagian yang terakhir dikatakan penolongku adalah Allahku. Alkitab dengan jelas di bagian ayat yang ke-6 bagian terakhir, penolongku adalah Allahku. Kemudian ayat yang ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu ya Allah. Haleluya. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan gunung Mizar, aku teringat akan penolongku. Bersahabat dengan Dia penolong setiap manusia yang percaya kepada Dia. Bersahabat dengan penolong, siapa yang tidak mau? Dia akan tolong. Dia akan buktikan kuasanya. Dia akan buktikan mukjizat yang terlalu nyata di dalam hidup orang percaya. Seorang bapak pendeta diundang makan oleh sebuah keluarga suami istri, saudaraku. Ketika diundang makan oleh suami istri, Pak pendeta ini dengan bangga makan, menikmati makanan bersama dengan suami istri, sebuah keluarga. Ketika sedang makan dengan nikmatnya, di situ ada uang 100.000 rupiah. Di meja itu diletakkan persis di hadapan Bapak pendeta
Kemudian Bapak Pendeta ini, saudaraku, menyimpan uang itu di Alkitab daripada suami istri ini, dan kemudian pulang. Kemudian setelah Bapak Pendeta ini pulang, suami istri ini mencari kemana uangnya 100.000 yang ada di meja makan. Tidak ada. Kemudian dia tahu pasti Bapak Pendeta yang mencuri uang itu. Saudara, ada nggak pendeta yang mencuri uang? Amin. Pasti ada ya, tapi bukan Pak Firman. Haleluya. Saudaraku, pendeta itu dikira mencuri uang. Kemudian suami istri ini bersepakat, lebih baik kita tidak ke gereja. Jangan pergi ke gereja, karena pendeta itu sudah mencuri uang 100.000. Kemudian selama 2 bulan mereka tidak pergi ke gereja. Mereka gelisah hatinya, tertekan jiwanya, menuduh Pak Pendeta itu pasti dia orang satu-satunya yang ada di rumah kita yang diundang makan. Dia yang mencuri uang. Selama 2 bulan tidak pergi ke gereja. Sampai suatu ketika si istri berjumpa dengan pendeta itu. Di tengah jalan dia berjumpa. Mau nggak ditanya bagaimana? Mau ditanya juga bagaimana? Pak Pendetanya bertanya dulu. Bu, apa kabar? Kaget. Kenapa nggak ke gereja? Begini loh Pak Pendeta. Waktu itu 2 bulan yang lalu, saya dengan suami mengundang pendeta makan. Iya, kemudian setelah mengundang pendeta makan, uang saya 100.000 yang ada di meja makan hilang. Pasti Bapak Pendeta yang mengambil uang itu. Tidak ada orang yang lain di rumah saya. Oh, begitu. Baik. Pak Pendetanya kemudian berkata, Ibu, dugaan Ibu benar. Saya mengambil. Dan kemudian saya menyimpan uang 100.000 di Alkitab di dekat meja makan. Uang 100.000 saya simpan, takut kena sambal bawang. Setelah disimpan saya pulang dengan ucapan syukur. Oh, haleluya. Si ibu ini kaget. Dia malu. Kemudian dia pergi berlari. Saudaraku, setelah dia berlari, dia pergi pulang ke rumahnya. Kemudian dia mengambil Alkitab. Dan dibuka Alkitabnya. Ternyata ada uang 100.000. Saudara tahu sudah berapa lama uang itu 100.000 ada di dalam Alkitabnya? Sudah 2 bulan. Berarti ibu dan bapak ini tidak pernah membuka Alkitab, apalagi membacanya. Malu. Ya, dia panggil suaminya. Suamiku, aku menemukan uang itu di dalam Alkitab. Ada uang 100.000. Kita selama 2 bulan tidak baca Alkitab. Kita lebih malu sama Bapak Pendeta itu. Oh, haleluya. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Akhirnya suami istri ini pergi ke rumah Bapak Pendeta dan minta maaf kepada Bapak Pendeta. Oleh karena perbuatannya, prasangka buruknya kepada Bapak Pendeta yang sudah menuduhnya mencuri uang 100.000. Ternyata dia selama 2 bulan tidak pernah membaca Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kalau kita mau bersahabat dengan Dia penolong kita, baca firman Allah setiap hari. Amin. Ketika kita berhubungan baik dengan Allah, Dia tahu, Dia kenal, Dia mengerti apa itu kesusahan ibu bapak dan saudara. Dia akan melepaskannya dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, bagaimana kita ingat penolong? Karena Dia akan memberikan pertolongan. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tidak ada seorang percaya pun yang pernah menyatakan tidak pernah terlambat. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan tidak ada yang bilang Dia tidak tepat waktu. Janji Tuhan ya dan amin. Pertolongannya ya dan amin. Sungguh terbukti. Adik saya almarhum namanya Samuel Arifianus. Dia pencipta
Beberapa lagunya dinyanyikan di gereja kami waktu kami masih remaja di Sukabumi. Salah satu lagunya adalah bersyukurlah kepada kasih Tuhan, camkanlah itu dalam sanubarimu. Saudara, ketika kita berkata bersyukur akan pertolongan Tuhan, di situ akan dinyatakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kepada siapa kau mau ingat hari ini? Kau harus ingat akan penolongmu yang tidak pernah lalai memberikan pertolongan. Camkan dalam sanubarimu setiap pengucapan syukur dan pengharapan kita. Ketika kita berharap, ketika kita bersyukur, kita ditolong. Luar biasa. Kasih dan janji yang indah menemani kehidupan setiap orang percaya. Ketika pengharapan itu menjadi sahabat dan pengucapan syukur menjadi sahabat, saudara dan saya pasti ditolongnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau kami boleh belajar firman-Mu hari ini, bagaimana kami ingat penolong pasti ditolong. Kami bersyukur setiap hari kami mengingat Engkau, Allah pertolongan-Mu, Allah perlindungan-Ku, Allah gunung batuku dan kekuatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah walaupun jiwaku tertekan, gelisah hatiku, tetapi Tuhan ada bersamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kepada MC Saudara David. Haleluya, biarlah firman yang disampaikan oleh hambanya biarlah bertanam di hati kita. Mari kita pujikan tiang awan tiang api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, dalam-Mu
Mari bersama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kalau kami boleh bersama berbakti dan beribadah, mendengar firman-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau, menyembah-Mu, menjadi bukti semangat hidup kami hari ini. Bapa, terima kasih. Kalau kami diberkati dengan kesempatan hidup, biarlah hidup kami boleh berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih dan setia yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.